Setiap hari, kita semua menghadapi tantangan yang datang dalam berbagai bentuk. Bisa berupa tekanan pekerjaan yang tak kunjung reda, hubungan yang terjalin mulai retak, atau kecemasan akan masa depan yang penuh ketidakpastian. Belum lagi, kegagalan yang mungkin datang tiba-tiba, meruntuhkan rasa percaya diri dan menghantui pikiran kita. Namun, apa yang membedakan mereka yang mampu bertahan dan bangkit dari kegagalan dengan mereka yang menyerah di tengah jalan? Jawabnya seringkali terletak pada satu hal yang sangat fundamental, yaitu pola pikir. Ya, pola pikir bukan sekedar cara kita berpikir, tetapi lebih kepada bagaimana kita melihat dan merespon setiap masalah yang datang. Seorang yang memiliki pola pikir yang positif dan kuat akan mampu melihat masalah sebagai tantangan yang bisa dilalui, bukan sebagai ancaman yang tak bisa diatasi. Mereka akan mencari peluang dalam setiap kesulitan, bukan terjebak dalam rasa takut dan keraguan. Dengan pola pikir yang tepat, kita tidak hanya mampu mengatasi rintangan, tetapi juga berkembang melalui setiap pengalaman yang menguji kita. Dalam video ini, kita akan mengungkapkan 7 langkah praktis yang bisa kamu pelajari dan terapkan untuk mengubah cara pandang dan meraih keberhasilan apapun tantangannya. Langkah-langkah ini bukan hanya teori belaka, tetapi cara-cara yang terbukti ampuh untuk menjadikanmu pribadi yang lebih tangguh, lebih siap menghadapi hidup, dan lebih yakin dalam meraih impian. Mari kita mulai perjalanan ini untuk menaklukkan segala rintangan dengan kekuatan pola pikir yang tepat. Dan tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita mulai. Pertama, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Kunci pertama untuk menguasai hidup adalah dengan memahami dan menerima batasan kendali kita. Sebagai manusia, kita seringkali terjebak dalam situasi yang berada di luar dari kendali kita, seperti keadaan ekonomi yang tidak stabil, opini orang lain, atau peristiwa tak terduga yang mengganggu rencana kita. Ketika kita mencoba untuk mengubah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, energi kita akan terkuras sia-sia. Sebaliknya, jika kita mengalihkan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup menjadi lebih mudah, dan kita bisa lebih produktif dalam menghadapinya. Apa saja yang sebenarnya ada dalam kendali kita? Jawabnya ada dalam sikap, reaksi, dan tindakan kita. Bagaimana kita merespon situasi sulit, cara kita mengelola emosi, dan langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan masalah. Semua itu ada di dalam tangan kita. Ini adalah kekuatan yang seringkali terlupakan. Padahal, dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita bisa mengurangi stres dan meningkatkan rasa percaya diri. Daripada terus terjebak dalam kekhawatiran tentang hal-hal yang berada di luar dari kemampuan kita, mulailah untuk fokus pada solusi. Buatlah daftar masalah yang sedang kamu hadapi. Lalu, pisahkan mana yang ada dalam kendalimu dan mana yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu mungkin tidak bisa mengubah situasi eksternal, tetapi kamu bisa mengubah caramu merespon dan bertindak untuk mencari solusi yang terbaik. Dalam keseharian, kamu bisa membuat daftar masalah yang sedang kamu hadapi. Kemudian, pisahkan masalah-masalah tersebut menjadi 2 kategori. Apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Kemudian, fokuskan energimu untuk menyelesaikan masalah yang bisa kamu kendalikan. Dengan pola pikir ini, kamu akan merasa lebih tenang, lebih fokus, dan lebih siap menghadapi setiap tantangan. Kedua, mengubah perspektif berarti mengubah hidup. Seringkali, cara kita memandang satu masalah menentukan seberapa besar dampak yang timbul oleh masalah tersebut dalam hidup kita. Ketika menghadapi masa sulit,
Banyak dari kita yang terjebak dalam perspektif negatif, merasa bahwa dunia sedang melawan kita. Namun, sebenarnya cara kita melihat situasi itu bisa mengubah segalanya. Jika kita mulai bertanya pada diri sendiri, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari situasi ini? Maka, kita membuka diri untuk melihat tantangan sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Penting untuk menyadari bahwa masalah dan kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Justru, banyak dari orang-orang yang sukses menganggap kegagalan sebagai batu loncatan yang membawa mereka lebih dekat ke tujuan. Jika kamu bisa mengubah cara pandangmu, kamu akan mulai melihat potensi dalam setiap kesulitan. Sebuah kegagalan bisa mengajarkanmu keterampilan baru, memperkenalkanmu pada peluang yang tidak terduga, atau bahkan mengubah arah hidupmu ke tempat yang lebih baik. Melatih diri untuk mengubah perspektif adalah langkah penting dalam menghadapi masalah dengan kepala tegak. Bukannya terfokus pada sisi buruk atau perasaan terpuruk, cobalah untuk melihat apa yang bisa kamu pelajari dari situasi tersebut. Dalam setiap tantangan, ada pelajaran berharga yang bisa diambil. Dan setiap pelajaran tersebut adalah pijakan menuju keberhasilan yang lebih besar. Sekali waktu, cobalah tuliskan 3 pelajaran berharga yang kamu pelajari dari pengalaman buruk yang pernah kamu alami. Berlatihlah untuk melihat sisi positif dalam setiap situasi tersebut. Bahkan, jika itu terasa sulit pada awalnya. Harus diingat bahwa, dengan mengubah cara melihat masalah, biasanya kamu juga akan mengubah cara kamu menghadapinya. Ketiga, miliki pola pikir bertumbuh. Pernahkah kamu merasa terhambat oleh kegagalan atau kesulitan yang datang berulang kali? Banyak orang terjebak dalam keyakinan bahwa kemampuan mereka terbatas, dan kegagalan adalah tanda bahwa mereka tidak cukup baik. Namun, dengan memiliki pola pikir bertumbuh, kamu akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Orang yang memiliki pola pikir bertumbuh percaya bahwa kecerdasan dan kemampuan bukanlah hal yang tetap, melainkan sesuatu yang dapat dikembangkan melalui usaha dan pembelajaran yang berkelanjutan. Pola pikir ini memberi kekuatan untuk terus maju, bahkan ketika hasil yang diinginkan belum tercapai. Kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses belajar. Dengan memiliki pola pikir bertumbuh, kamu akan merasa lebih termotivasi untuk terus mencoba dan berkembang, meskipun tantangan seolah tak ada habisnya. Ingatlah, setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang membawamu lebih dekat pada tujuanmu. Ini adalah bukti bahwa kamu sedang berusaha, tumbuh, dan berkembang. Tantang dirimu sendiri untuk keluar dari zona nyaman. Memang, berada di zona nyaman terasa aman, tetapi tidak ada pertumbuhan yang terjadi di sana. Pertumbuhan sejati terjadi ketika kamu berani mengambil langkah baru, meskipun dengan resiko gagal. Cobalah hal baru setiap minggu. Apakah itu belajar keterampilan baru, berbicara di depan umum, atau bahkan mengambil proyek yang lebih menantang di tempat kerja. Setiap langkah kecil menuju hal yang baru adalah langkah menuju perubahan positif dalam hidupmu. Mungkin kamu perlu menantang dirimu untuk mencoba sesuatu yang baru setiap minggu, entah itu keterampilan atau pengalaman baru. Kemudian, rayakan setiap kemajuan kecil, bukan hanya hasil akhirnya. Lalu, ucapkan pada diri sendiri, "Aku belum bisa, tapi aku akan belajar." Dengan memiliki pemikiran seperti ini, kamu akan melihat dunia dengan lebih banyak kemungkinan, dan tidak ada batasan bagi kemampuanmu. Keempat, berpikir jangka panjang. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam masalah yang begitu sangat berat, seolah tidak ada jalan keluar?
Itu sering terjadi karena kita terfokus hanya pada masalah yang ada di depan mata, tanpa melihat gambaran besar. Ketika kita terlalu terikat dengan pikiran jangka pendek, masalah sehari-hari bisa terasa lebih menakutkan dan tidak terpecahkan. Namun, jika kita mulai berpikir jangka panjang, banyak masalah yang saat ini tampak besar bisa menjadi sangat kecil dan mudah diatasi. Berpikir jangka panjang memberi kita perspektif yang lebih luas. Kita bisa melihat bahwa kesulitan yang sedang kita hadapi adalah bagian kecil dari perjalanan hidup yang lebih besar. Dalam beberapa tahun ke depan, masalah yang tampak begitu mendesak saat ini mungkin tidak akan begitu signifikan lagi. Dengan pola pikir ini, kamu bisa merasa lebih tenang, karena kamu tahu bahwa waktu akan menyelesaikan banyak hal, dan keputusan yang kamu buat hari ini akan membawa dampak positif di masa depan. Pola pikir jangka panjang juga membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana. Ketika kamu mampu melihat dampak dari setiap tindakan dalam jangka waktu yang lebih panjang, kamu akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Daripada tergesa-gesa untuk mencari solusi cepat yang mungkin hanya memberikan kenyamanan sementara, kamu akan lebih memilih jalan yang memberi manfaat besar dalam jangka panjang. Ini akan membantu mengurangi stres dan kebingunganmu, karena kamu tahu bahwa keputusan yang kamu ambil hari ini adalah investasi untuk masa depanmu. Cobalah biasakan saat menghadapi masalah, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan tetap penting dalam 5 tahun ke depan? Lalu, cobalah buat rencana jangka panjang yang memberimu arah dan motivasi. Dengan cara ini, kamu tidak hanya bertahan dalam masalah saat ini, tetapi juga bergerak menuju tujuan besar yang lebih memuaskan di masa depan. Lima, bersikap fleksibel. Kehidupan adalah perjalanan yang penuh dengan perubahan yang tidak terduga. Terkadang, rencana yang sudah kita susun dengan hati-hati bisa berantakan dalam sekejap. Masalah datang tanpa pemberitahuan, situasi berubah, dan kita dihadapkan pada ketidakpastian. Namun, disinilah pentingnya memiliki pola pikir fleksibel. Ketika kamu mampu beradaptasi dengan perubahan, kamu akan merasa lebih kuat, lebih siap, dan lebih tenang meskipun keadaan sekelilingmu berubah-ubah. Fleksibilitas bukan berarti kamu menyerah atau membiarkan segala sesuatunya mengendalikanmu. Sebaliknya, fleksibilitas adalah kekuatan untuk tetap teguh dan bergerak maju, meskipun segala sesuatunya tidak sesuai dengan rencana. Ini adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat, melihat peluang baru di tengah kesulitan, dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Dengan pola pikir fleksibel, kamu akan lebih mudah mengatasi hambatan tanpa merasa kehilangan arah. Menerima ketidakpastian sebagai bagian dari hidup adalah langkah pertama untuk menjadi lebih fleksibel. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan, dan itu adalah hal yang wajar. Daripada merasa takut atau frustasi dengan perubahan, cobalah untuk melihatnya sebagai tantangan yang memberikan ruang untuk berkembang. Ketika kamu menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa diprediksi, kamu akan merasa lebih bebas dan siap untuk menghadapinya. Cobalah belajar untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian dari hidup. Kemudian, latih kemampuan untuk membuat rencana alternatif saat situasi berubah. Dengan sikap fleksibel, kamu tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan menemukan kesempatan baru, bahkan dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Keenam, temukan makna dalam setiap perjuangan. Setiap orang pasti pernah menghadapi perjuangan dalam hidup, baik itu masalah pribadi, tantangan karir, atau tertekan dalam hubungan. Namun, dalam setiap perjuangan, ada satu elemen yang sangat penting, yaitu makna dari perjuangan itu. Tanpa makna,
perjuangan terasa lebih berat dan bisa membuat kita merasa kehilangan arah. Namun, ketika kita menemukan alasan yang lebih besar di balik perjuangan kita, segala kesulitan akan terasa lebih berarti. Makna ini adalah bahan bakar yang dapat menggerakkan kita untuk terus maju, meskipun jalan terasa sulit. Makna dalam hidup bisa datang dalam berbagai bentuk. Mungkin itu adalah harapan untuk keluarga yang menunggu di rumah, cita-cita yang ingin kamu capai, atau keyakinan bahwa perjuanganmu akan membawa perubahan positif di masa depan. Ketika kamu memahami alasan di balik setiap langkah yang kamu ambil, kamu akan memiliki motivasi yang lebih besar untuk bertahan dan mengatasi rintangan yang ada. Makna atau alasan tersebut menjadi kompas yang berarti bagimu, menjadi sebuah kekuatan untuk terus melangkah, meskipun tantangan yang dihadapi tidak mudah. Tantangan akan selalu ada, tetapi jika kita mampu melihatnya sebagai bagian dari perjalanan menuju tujuan yang lebih besar, maka perjuangan itu akan terasa lebih ringan. Ketika kamu memahami alasan yang lebih dalam di balik setiap keputusan dan tindakan, kamu akan merasa lebih terhubung dengan tujuan hidupmu. Ini adalah cara untuk menemukan kedamaian dalam kekacauan dan ketenangan di tengah badai. Setiap langkahmu akan terasa lebih penuh arti. Mulailah dari sekarang, tuliskan alasan terbesar dalam hidupmu, alasan yang membuatmu terus berjuang, lalu gunakan alasan ini sebagai motivasi untuk melangkah. Ketika kamu tahu apa yang memang harus kamu perjuangkan, setiap kesulitan akan terasa lebih mudah untuk dihadapi, dan setiap langkah akan semakin mendekatkanmu pada tujuan yang lebih besar. Ketujuh, rawatlah diri dan pikiranmu. Membangun pola pikir yang kuat tidak hanya bergantung pada kekuatan mental, tetapi juga pada kesehatan fisik dan emosional kita. Ketika tubuh dan pikiran kita tidak dalam kondisi terbaik, kita akan kesulitan untuk menghadapinya dengan optimis dan penuh semangat. Itulah sebabnya sangat penting untuk merawat diri kita sendiri, baik secara fisik maupun mental. Menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran bukanlah tindakan egois, tetapi langkah penting untuk memastikan kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan penuh kekuatan. Terlalu sering dalam menghadapi kesulitan hidup, kita bisa mengabaikan kebutuhan diri kita sendiri. Kita cenderung lebih fokus pada pekerjaan, orang lain, atau masalah yang datang, tanpa memberi waktu untuk diri sendiri. Padahal, memberi waktu untuk beristirahat, berolahraga, atau sekedar melakukan kegiatan yang menenangkan, seperti meditasi, dapat menjaga keseimbangan emosional dan mental kita. Ketika tubuh dan pikiran kita merasa segar dan sehat, kita akan lebih siap menghadapi setiap masalah dengan pola pikir yang lebih positif dan lebih terbuka. Merawat diri juga berarti memberi perhatian pada kebiasaan sehat yang bisa kamu lakukan sehari-hari. Ini bukan tentang perubahan besar, tetapi langkah-langkah kecil yang dapat dilakukan setiap hari untuk menjaga keseimbangan. Kamu bisa mulai dengan berjalan kaki setiap pagi, menulis jurnal untuk mencurahkan perasaan, atau bahkan meluangkan waktu untuk bersyukur atas apa yang telah kamu miliki. Semua hal sederhana ini dapat memberikan dampak besar pada kualitas hidupmu, membantumu tetap fokus dan siap menghadapi setiap tantangan yang datang. Cobalah sisihkan waktu setiap hari untuk diri sendiri, meskipun hanya 5 atau 10 menit. Mulailah kebiasaan sehat sederhana, seperti berjalan kaki atau menulis jurnal. Luangkan waktu untuk bersyukur setiap hari. Dengan merawat tubuh dan pikiran, kamu akan menciptakan fondasi yang kuat untuk menghadapi setiap tantangan hidup dengan lebih baik. Mengubah pola pikir adalah pelajaran yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Namun, hasilnya akan luar biasa. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih tangguh, optimis, dan mampu menaklukkan apapun yang datang. Ingatlah, hidup adalah cermin dari cara kita berpikir. Dengan menerapkan 7 langkah yang kita bahas tadi, kamu akan bisa menghadapi setiap tantangan
dengan kepala tegak dan hati yang tetap tenang. Taklukkan hidup dimulai dari pikiranmu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini, dan semoga semuanya hidup berbahagia.